Kalau saya klik ini, pindah nggak? Pendahuluan, pindah ya? Pindah. Oke, nih ya. Nah, ini adalah definisi tablet. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Ini udah udah tahu lah ya. Ini komposisi tablet ada zat aktif dan eksipien ya, sudah tahu juga ya. Eksipien itu terdiri dari apa? Pengisi, pengikat, penghancur, rubikan, perasa, pemanis sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita buat, sesuai dengan desain yang kita mau. Karena ini sudah tadi dibahas sangat banyak oleh Renita ya. Maksud saya karena kita kuliahnya di BSOP ya, jadi sedikit aja kita ulas. Karena kalau detail itu udah merambah ke ranahnya dosen lain ya, farmakologi jatuhnya, bukan kuliah saya ya. Jadi, nah, kita langsung masuk ke praformulasi. Pertama, kita mau lihat dulu ya aspek farmakologinya sedikit, kemudian farmakodinamik. Ini udah tahu ya, kalau farmakologi tadi udah dikasih tahu dia antibiotik oral, golongannya apa, bekerjanya caranya gimana. Kemudian farmakodinamiknya seperti apa, absorpsi dan distribusinya seperti apa. Nah, sebenarnya tadi ini juga kayaknya sedikit dibahas gitu ya. Saya tadi masih nunggu nih, mana nih formulasinya. Ternyata sampai akhir nggak ada formulasinya gitu ya. Nah, kemudian waktu paruh. Nah, ini distribusinya gimana ya? Penetrasinya seperti apa ya? Ini bisa dibaca. Ini kita sekilas aja. Sekilas dari saya, nanti kalau kalian yang presentasi tetap harus dijelasin ya. Karena ini kita udah banyak ya, udah lewat. Nah, ini ya. Metabolisnya seperti apa? Kemudian ekskresi dan eliminasinya bagaimana? Dibahas ya. Kemudian mekanisme kerja tadi sudah dibahas ini. Ini tadi sudah dibahas ya. Ini cukup detail, tapi dalam kemasan yang lebih ringkas ya. Ini tadi secara singkat ya, secara ringkas digambarkan seperti ini penjelasannya, ini gambarnya. Nah, kemudian dibahas juga ini perlu indikasi kan ya, saya udah kasih tahu, udah dicatat juga kemarin, kontraindikasi, perhatian ya. Biar apa sih gitu ya, supaya kita tahu nih ada perhatian ini sama indikasi ini kita juga nyambung nih sama bahan yang kita pakai. Kemudian sifat fisikokimia ya. Sifat fisikokimia ini yang penting juga, yang krusial juga di dalam pembuatan sediaan ya. Nah, ini adalah acuan utama kita ya, karakteristiknya dia. Lihat ya, apa yang penting dari data ini? Dia praktis, tidak larut dalam air, sedikit larut dalam etanol. Stabil pada temperatur kamar, tapi tidak dalam suasana asam. Ini hampir sama ya dengan zat yang kemarin. Dia tidak stabil di dalam suasana asam. Apa yang kita ambil dari situ berarti dia bisa rusak di lambung. Ya, dia bisa kena first phase effect. Ya, first phase effect dia bisa kena. Ini yang kita highlight dulu pertama ya, dari karakteristiknya, dari sifatnya dia. Ini nggak ada nih tadi di kamu ya. Kemudian ini yang paling penting juga, dia biopharmaceutical class systemnya kelas 2. Nah, hati-hati dengan kelas 2, apa? Kelarutannya rendah. Walaupun permeabilitasnya tinggi. Jadi kita harus melakukan sesuatu nih sama zat ini. Saya udah pernah bilang, saya udah pernah kasih kisi-kisi. Semua zat yang saya kasih itu sifatnya spesial. Yang membuat Anda semua
harus kreatif, berpikir kreatif untuk mendesain sesuatu yang keren, mendesain sesuatu yang setidaknya bisa mengatasi masalah yang ada pada zat tersebut gitu ya. Semua yang saya kasih itu sifatnya spesial zatnya. Nah, di glikasid ini BCS-nya kelas 2. Kalau yang kemarin ya, rosuvastatin dia kelas 3 ya. Nah, kalau yang ini dia kelas 2. Kelas 3 aja kemarin kita mau modifikasi gitu ya dengan salut gula atau salut lapis tipis gitu ya, supaya dia nggak hancur, supaya dia nggak rusak di lambung karena dia nggak stabil di asam. Atau juga bisa kita bikin ODT gitu ya, obat yang langsung hancur di mulut. Untuk rosuvastatin itu bisa. AstraZeneca udah pernah bikin itu, bukan udah pernah bikin itu gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih ada obatnya, Castor untuk rosuvastatin. Kenapa mereka bikinnya obat yang larut di mulut? Karena mereka tahu, mereka perhatikan BCS kelasnya jelek, kemudian karakteristiknya nggak stabil di ASA, makanya mereka bikin sediaannya di pasaran ODT gitu. Itu adalah pertimbangan yang cerdas, pertimbangan yang tepat, karena memperhatikan sifat-sifatnya si rosuvastatin demi menjaga keefektifan efeknya di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini yang kamu perlu perhatikan. Ini juga nggak ada, kamu nggak bahas. Biopharmaceutical class systemnya adalah kelas 2. Ini penting di kuliah DBSOP, karena kita akan membuat suatu desain gitu ya, bukan membahas suatu penyakit. Nah, jadi kita bahas nih, permasalahan yang dihadapi dari zat ini adalah bahwa glikasid itu praktis tidak larut dalam air, sehingga disolusi dan bioavailabilitasnya dipengaruhi dengan sifat kelarutannya di dalam tubuh. Kemudian akan dibuat dispersi padat, di mana zat aktifnya nanti akan didispersikan ke dalam suatu polimer pembawa hidrofilik. Nah, kemarin kan saya udah kasih jurnal tuh ya, bagaimana betapa si dispersi padat, ingat nggak kuliah enhancer dissolution. Nah, bagaimana sebuah dispersi padat dapat berpengaruh pada kelarutan, pada disolusi suatu zat aktif. Nah, bisa kita membuat, oke, kalau kayak gini saya mau buat dispersi padat deh, karena kemarin udah terbukti nih di dissolution enhancer BCS kelas 2 tuh bagus banget pakai dispersi padat. Saya mau pakai dispersi padat. Yes, silahkan, boleh gitu ya. Tujuan untuk meningkatkan kelarutan dari glikasid, sehingga bioavailability-nya itu diperbaiki. Ini yang kita highlight ya. Udah, yang lainnya nggak usah kita bahas dari penyakitnya. Kita bahas kemudian kita mau buat dengan metode apa gitu ya. Karena presentasi zat aktif glikasid dalam tablet itu sangat kecil. Tadi berapa dosisnya Renita yang ada di pasaran? 40-80-an, Bu. Nah, itu cukup kecil kan, kurang dari 100. Oke, saya mau pakai Kempa langsung deh gitu, supaya nggak banyak yang hilang misalnya ya. Kalaupun mau pakai granulasi basah, it's fine, it's okay, asalkan kamu punya justifikasi yang jelas. Oh, lebih bagus granulasi basah, karena nanti tablet yang dihasilkan misalnya lebih stabil, misalnya ya. Itu bisa kita jelaskan di slide kita. Nah, kemudian karena ini mau kita buat sebagai obat anti diabetes ya, maka hindari eksipien karbohidrat. Nah, ini yang jadi highlight kita sebagai seorang farmasis gitu ya. Berdasarkan hal-hal yang tadi, kita deep dive ke sini ya, kita deep dive ke praformulasi, bagaimana cara membuat, gimana eksipien yang kita pilih, kita deep dive di situ, kita selami lebih jauh ya. Di DBSOP itu tujuannya ke sana. Kita pakai eksipiennya apa? Ya, pengikatnya PVP K30. Kemudian kita mau pakai penghancurnya start, glikolat. Ini ya, ada semua di sini ya. MG stearatnya sebagai MG stearat sebagai antiadarannya atau lubrikannya. Ini adalah sifat fisikokimia eksipien. Nah, ini yang bisa nanti kita jelaskan gitu ya. Kita jelaskan
di presentasi kita. Kenapa sih saya mau pilih ini? Nah, dikasih tahu di sifat fisikokimia nih, karena misalnya ya, karena sifatnya dia bisa mendukung formula yang saya mau, formula yang saya ingin. Ya, ini juga dijelaskan gitu ya, bahwa si starch ini punya kemampuan mengembang atau swelling dalam airnya bagus, misalnya sehingga bla bla bla, sehingga formulanya begini. Kenapa sih pilih magnesium stearat? Nah, karena metode saya seperti ini, saya pilih yang misalnya kempal langsung supaya menghindari capping, bla 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 gitu ya. Itu dibahas di sini ya. Kenapa kita pilih bahan ini dan apa hubungannya dengan formulasi yang ingin kita buat. Seperti ini ya, misalnya alasannya ya dibuat ya. Kenapa pilih PVP K30? Karena dia adalah polimer yang sering digunakan untuk membentuk dispersi padat dengan metode solvent evaporation. Dibandingkan dengan nilai K yang lebih besar, dia ini bisa menurunkan kelarutan karena viskositasnya bisa meningkat. Selain itu, dia juga harganya lebih murah dan lebih mudah didapat di pasaran. Kalau kita mau produksi dalam skala besar dan kekurangan misalnya bahan, nah ini nggak akan menyulitkan kita. Kemudian dia bisa meningkatkan kelarutan dengan meningkatkan kontak dengan air, itu mekanismenya, dan membentuk struktur amor, makanya dia bisa mudah larut. Dan dia lebih kompatibel. Nah, kenapa pilih aerosil? Dia punya kemampuan sebagai glidan yang baik. Dia juga punya fungsi lain, yaitu sebagai adsolvent, cocok untuk PVP yang bersifat higroskopis. Nah, ini yang kita bahas. Jadi ada satu kesesuaian, compatibility gitu ya, mendukung satu sama lain. Kemudian MG stearat, dia punya sifat lubrikan yang baik. Kalau pakai asam stearat dia kurang misalnya. Kemudian karena saya mau pakai metodenya kempal langsung, saya pilih SSG karena dia punya sifat kompresibilitas yang baik dan kombinasi penggunaannya dengan dispersi PVP K30 terbukti meningkatkan disolusi. Saya mau pakai PVP K30, maka saya pilih bahan yang mendukung dengan pilihan saya. Ya, saya pilih Avisel sebagai pengisi karena baik digunakan untuk kompresi langsung karena Avisel memiliki kompresibilitas dan laju air yang baik, cocok untuk kempal langsung yang saya pilih. Baru kita masuk ke formulanya ya. Nih, jangan sampai minggu depan miss out lagi gitu ya. Aduh. Ini ya, formulasi glikazid. Saya mau pilih bikin berapa? Saya mau bikinnya 200 mg deh tabletnya ya. Depends, terserah Anda ya, terserah Anda ini posisikan diri sebagai formulator spesialis, R&D spesialis ini adalah latihan gitu. Kita nggak pernah tahu nanti Anda misalnya melamar kerja tiba-tiba atau ada yang hire Anda, tapi posisinya ini yang tersedia, mau nggak? Karena misalnya Anda fresh graduate, terus oh ya udah deh sebagai batu loncatan ya, setidaknya Anda sudah punya basic misalnya ya, atau ya jadikan ini sebagai ilmu lah ya, paling tidak kalau kalian memang tidak tertarik di dunia industri dengan spesialisasi R&D yang nggak apa-apa, jadikan ini sebagai ilmu. At least kalian tahu ini adalah bagian dari pekerjaan farmasis gitu ya. Nah ini terserah kalian mau bikin berapa miligram tablet gitu. Sediaannya mau berapa, mau 200 mg terserah. Asal punya justifikasi yang benar. Saya mau bikin 500 mg Bu. Paling di challenge. Kenapa? Gede banget. Zat aktifnya cuma 40 kok, paling kayak gitu ya. Silakan suka-suka kalian, yang penting kalian bisa menjelaskan dengan rasional, dengan masuk akal, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kemudian sudah ada ya di sini ya datanya nih, sehingga kita masukkan data-data dari eksipien tadi kan sudah ada rekomendasinya ya, tadi ada monografi eksipien, sudah ada sebagai pelincir dia berapa persen, sehingga untuk satu tablet dia berapa miligram. Kita masukkan ke tabel ini ya. Kemarin kan saya udah bilang, paling mudah dibikin tabel. Rosuvastatin juga saya bikin tabel kemarin. Nah ini dibikin tabel jadi lebih enak dilihatnya, lebih gampang gitu ya. Nah ini ya kemudian kita masuk ke prosedurnya.
Karena saya tadi mau bikin dispersi padat dulu gitu ya, karena BCS-nya si glikasid ini jelek, saya bikin dispersi padat dulu deh ya, supaya dia gampang larut gitu, tujuannya ke sana. Maka prosedur pembuatannya yang pertama saya bikin dulu dispersi padatnya antara glikasid dan PVPK 30. Baru setelah itu saya buat tabletnya. Ya, nah jadi maka dibahas satu-satu bagaimana cara membuat dispersi padat yang dimaksud, dibahas di sini ya. Dibuat dengan metode pelarutan. Kemarin saya udah bahas ya, di enhancer dissolution. Saya bahas itu bukan nggak ada maksud ya, untuk memberi kalian inspirasi. Oh ternyata kelarutan itu bisa dimodifikasi. Ya. Nah kemudian salah satu metodenya adalah metode pelarutan. Yang pertama saya lakukan adalah timbang dulu glikasidnya dengan perbandingan 1:1, PVP1, glikasid 1 gitu ya. Kemudian di oven dengan suhu sekian, digerus dalam mesin milling, diayak dengan mesh pengayak, disimpan dalam desikator. Dari mana saya tahu metode-metode ini? Dari jurnal gitu ya. Jadi ini dieksplor. Kita nggak bisa tahu sesuatu gitu ya begitu saja. Semua harus dicari. Ini akan mengasah kemampuan berpikir kalian ya. Memang sudah waktunya, nggak disuapin lagi, tapi lebih ekspor sendiri. Cari tahu sendiri ya, bukan anak SMA lagi. Semakin banyak kalian punya referensi jurnal, semakin keren referensi yang kalian buat ya. Semakin kuat landasan yang kalian punya gitu. Nanti presentasinya juga enak ya, kalian tahu semua. Nah, prosesnya gimana ya membuat tablet? Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam alat mixing, lalu dihomogenkan. Kalau ini kan teori tablet ya, sudah tahu lah ya, sudah pernah. Praktikum juga kita buat kan, sudah tahu. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sini. Kita ingat-ingat. Dengan kita membuat ini, dan kita sudah pernah praktek ya, praktikum, ini kan lebih kuat menempel pada kita. Kemudian apa yang harus kita perhatikan? Oh, kelembapannya pada saat membuat dan suhunya ya, karena mengacu pada sifat si glikasid tadi. Nah, dia stable, unstable kah gitu kan? Bentar ya, saya mau kirim ini dulu, email dulu. Ditunggu. Bentar, saya kirim email dulu, ini ditungguin Ibu Rizky Farmasita. Sebentar, saya kirim dulu. Close. Oke, lanjut ya. Kemudian jangan lupa apa yang paling penting dari pembuatan tablet, evaluasinya. Gimana kita tahu hasil karya kita itu bagus kalau kita nggak evaluasi. Sama kayak kita bikin kue. Kalau nggak kita cobain, gimana kita tahu kue itu enak gitu ya? Kita evaluasi dari tekstur, kalau kue ya, teksturnya, kemudian rasanya, apakah sudah sesuai dengan yang kita mau, warnanya, kayak gitu ya. Itu kalau kue. Kalau tablet disesuaikan dengan evaluasi tablet yang kita buat. Kalau misalnya kita buat dengan gempa langsung, ya apa evaluasi yang diperlukan atau yang diharuskan, diwajibkan dilakukan pada tablet dengan pembuatan gempa langsung. Dengan dispersi padat, ya apa gitu ya. Apa evaluasi yang harus dilakukan pada
tablet yang dibuat dengan dispersi padat gitu ya. Gimana kita tahu supaya tablet kita bagus? Intinya itu. Supaya kita bisa menjamin. Nah, kemarin saya pernah bilang ya, pada saat kalian presentasi ini, posisikan diri sebagai R&D specialist atau R&D formulator yang bisa meyakinkan ya kepada misalnya pimpinan marketing atau direksi atau plan manager bahwa formula ini misalnya baru ya, belum ada di pasaran, misalnya bagus dan layak banget nih untuk kita komersilkan gitu ya. Jadi buatlah seperti itu. Ya mungkin suatu saat nanti kalian jadi formulator yang handal, dapat satu zat aktif yang belum ada di Indonesia untuk COVID misalnya, kemudian diminta untuk dibuat. Apa nih yang cocok dengan zat ini ya? Mau dibikin liquid kah, semi-solid, tablet? Kalau tablet gimana misalnya ya? Nah, kita nggak pernah tahu. Jadi buat. Nah, evaluasi dispersi padat dan evaluasi tabletnya sendiri. Nah, evaluasi tablet itu dibagi dua, IPC masa tablet dan PPC tablet setelah dicetak. IPC in process control ya, kalau di industri farmasi sudah tahu kan, ketika belum jadi gitu ya, di antaranya gitu, pada saat dibuatnya. Ya. Kemudian dijabarkan. Nah, kan tadi dibagi dua ya, evaluasi itu ada evaluasi dispersi padat dan tablet. Kalau evaluasi dispersi padat, kita melakukannya apa? Misalnya, uji FTIR, ya supaya kita bisa tahu nih, beneran sudah terdisperse belum ya? Kan kita nggak tahu dia udah terdisperse atau belum, kalau nggak pakai instrumen ya. Taunya gimana ya, pakai FTIR, pakai Sinar X, pakai uji thermal atau di SC, supaya kita yakin oke, dia sudah terdisperse dengan baik nih. Dan kemudian apa? Disolusi tentu saja, ya parameternya dia terdispersi dengan baik, dia bisa melarut atau terdisolusi dengan baik. Maka lakukan uji disolusi gitu ya. Taunya dari mana? Kalau dispersi padat harus mengujinya seperti ini ya, di jurnal. Ya, banyak. Cari. Sama seperti kalian mengerjakan atau mencari referensi untuk mata kuliah lain. Ini ya contoh untuk penetapan kadar.